Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Rama Terima Khusral Hafid. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Timbul Marbukit. Dumateng kanca-kanca pengurus wisata rohani saha segenap pengurus takmir masjid saha ibu-ibu jamaah wisata rohani ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pinaringan panjang umur, pinaringan rezeki ingkang kathah halal barokah. Benjang sewaktu tiba-tiba dari Allah pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pagi hari ini, kalau bahasa Indonesia, soalnya nanti kalau saya bahasa daerah, khususnya tidak paham, tidak paham. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pengajian rutin wisata rohani. Perlu diketahui bahwa ini saya sampaikan pada Lora Husen sebagai masukan bahwa acara semacam ini sudah berjalan hampir 13 tahun. Setiap Ahad pagi seperti ini sudah berjalan hampir 13 tahun. Nah, pengajian semacam ini, Ahad pagi ini adalah rintisan bintikan dari mertua Mas Husen, Haji Muhammad Najib Afandi. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun keberadaan wisata rohani ini tetap eksis. Jamaah juga terus bertambah, tidak berkurang tapi malah bertambah. Karena eksis kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi penopang, menjadi satu-satunya yang bisa menjadikan ngaji ini berlangsung sampai hari ini. Otomatis kehadiran dan mengisi kaleng. Kalau jariah kaleng terus eksis dan banyak, insya Allah akan disajikan dengan narasi-narasi atau dai-dai Pak Yai yang berbobot dan berkualitas. Oleh karena itu, kami selaku penanggung jawab wisata rohani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa eksis, yang senantiasa istiqomah menghadiri pengajian Ahad pagi seperti ini. Semoga ini merupakan jariah kita bersama. Amin Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, kita hadiahkan Fatihah kepada keluarga kita, Bapak Ibu kita yang telah berpulang, saudara-saudara yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada Bapak Haji Muhammad Najib yang telah merintis wisata rohani. Lillahi bisalatu bi karomati awliya bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
pada pagi hari ini adalah tausiah dari beliaunya Gus Husain. Biasanya kalau memberikan tausiah adalah satu jam, tapi ini atas permintaan jamaah, nanti setelah tausiah kurang lebih jam 7 atau jam 7 kurang diadakan sesi tanya jawab. Persiapan yang baik, pertanyaan-pertanyaan dengan singkat dan tegas, cukup mengenalkan diri dan langsung bertanya. Untuk pengajian Ahad pagi yang akan datang akan disampaikan oleh Ustadzah Lutfa Lutfiana Al-Hafidah, dan marilah acara pagi ini kita ikuti dengan sesama dan kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Gus Husain, waktu dan tempat dipersilakan dan nanti ditutup dengan doa sekalian. Sallallahu Muhammad. Berdiri duduk. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin bil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat, yang tercinta, yang terkasih, sosok-sosok yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun senantiasa berada di dalam doa kami insyaallah. Sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan yang luar biasa kepada saya yang insya Allah akan menempati tempat ini sebagai warga baru Jatirogo. Alhamdulillah. Biidznillah ta'ala. Hal kedua yang ingin kami sampaikan bahwa segala sesuatu yang baik apabila tidak disertai dengan niat yang baik, maka sesuatu yang baik tidak lagi menjadi baik. Maka mari kita bekerja sama untuk memperbaiki niat masing-masing. Karena banyak juga ulama-ulama yang mengawali kitab-kitab mereka pun dengan bab niat, dengan alasan niat itu harus menjadi hal yang paling pertama untuk dipikirkan. Arba'in Nawawi, hadis pertama bab niat. Kitabnya Imam Ghazali yang dipakai sama kita juga bab niat. Kemudian hal ketiga yang ingin kami sampaikan adalah mohon maaf saya belum bisa bahasa Jawa. Insya Allah kedepannya saya akan sambil lalu belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sebenarnya Husain, cuman ya nama panggungnya Karam Sidik. Biasa teman-teman mengenal dengan Karam Sidik. Kebetulan numpang lahir dulu di Makkah, kemudian dibawa ke Madura, besar di Madura, kemudian mengaji banyak juga di Madura. Alhamdulillah. Jadi segitu saja dulu perkenalan tentang latar belakang kami. Takutnya di sini ada yang tidak bisa bahasa Indonesia? Semua bisa ya? Semua bisa. Alhamdulillah. Karena biasanya kalau saya ngisi di Madura, banyak yang belum bisa bahasa Indonesia. Kemudian hal keempat yang ingin kami sampaikan adalah bahwa saya hari ini, pagi ini berdiri memberikan beberapa kalimat, bukan menunjukkan bahwa saya lebih mulia, bukan menunjukkan bahwa saya lebih alim, bukan menunjukkan bahwa saya lebih saleh,
kebetulan jadi menantunya beliau almarhum akhirnya diperkenankan untuk berbicara di tempat yang amat sangatlah mulia hari ini. Kemudian dahulu Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabat, ketika bersama dengan kekasih-kekasih tercintanya, Rasulullah tidak menggunakan pakaian kehormatan, tidak menggunakan pakaian khusus. Rasulullah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sampai suatu waktu Rasulullah itu ketika duduk bersama dengan para sahabat, ada orang yang sedang mencari Rasulullah. Ada orang yang sedang mencari Rasulullah SAW. Tapi orang tersebut ketika melihat sekumpulan manusia duduk di bawah, orang tersebut tidak menemukan Rasulullah, kemudian bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa? Karena Rasulullah tidak berdiri ataupun duduk di tempat yang, misal ini disediain panitia, terima kasih atas nontonnya. Rasulullah tidak duduk di tempat yang spesial. Rasulullah tidak duduk di atas singgasana. Rasulullah duduk sama rendah bersama dengan para sahabat. Makanya mohon maaf, saya kali ini berdiri tidak dengan niatan menyampaikan diri dengan Rasulullah, hanya saja terima kasih atas Rasulullah panjenengan sekalian. Kemudian mari kita masuk ke materi utamanya. Saya tidak tahu sebenarnya saya hari ini di pagi ini diberikan tema apa, jadi bebas ya, bebas insya Allah. Bahas apa kira-kira? Campuran. Nah, Campuran. Bahasa campuran. Kenapa? Campuran. Campuran. Ya nanti ada berduranya ya ada gitu. Jawa, Indonesia. Oh sudah bisa. Walaupun campuran saya takutnya. Saya dulu pernah kuliah di Surabaya. Alhamdulillah. Baru pertama kali nyoba bahasa Jawa. Terus saya tidak tahu perbedaan kromo dan sebagainya. Akhirnya ke dosen saya pakai kon. Sejak saat itu saya trauma, saya tidak mau lagi sudah. Jadi latihan dulu ya, dan berani dulu dicampur-campur. Sudah itu saya trauma itu. Ketika ke dosen pakai kon itu sudah tidak mau lagi. Baik, mari kita mulai pagi ini dengan kebahagiaan. Apa itu bahagia? Dan bagaimana Islam memandang kebahagiaan? Dari dulu kita senantiasa mendefinisikan atau mengartikan bahagia itu harus dengan teriakan-teriakan hebat. Bahagia itu harus 1 tahun sekali ketika ada karnaval. Kayak kemarin nih. Bahagia itu harus 17-an. Bahagia itu harus ketika ada konser. Bahagia itu harus ketika kita viral di TikTok. Kita ribet mendefinisikan bahagia. Ribet kita. Iya enggak? Padahal kalau kita mau mengembalikan definisi bahagia yang ditawarkan oleh Islam, Allah di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW di dalam hadis sama sekali tidak pernah mendefinisikan kebahagiaan dengan sesuatu yang ribet. Melainkan bahagia itu muncul dari hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kalau kita mau menengok, Allah Ta'ala sendiri memberikan janjinya kepada para wali-wali Allah, bukan kepada orang biasa, tetapi kepada para wali. Apa janji yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya, kepada para wali-walinya? Apa? Apakah karena mereka wali, lantas Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan cara yang macam-macam? Tidak. Allah di dalam Al-Quran
menjanjikan kebahagiaan kepada para wali-walinya dengan cara apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dua top. Nggak takut, nggak sedih, sudah. Karomah itu gimana? Karomah itu para wali-wali nggak pernah ngarep. Itu bonus. Tetapi puncak dari hadiah yang Allah janjikan kepada orang yang mendekat kepada Allah itu bukan cara, bukan. Bahagia itu bukan yang kita teriak-teriak hebat, histeris. Aku saiki, bukan. Ada. Ya maaf ya. Bisa. Bukan. Bahagia itu dengan cara yang sederhana. Rasulullah SAW di dalam hadis bukan berarti manusia yang tidak pernah sedih. Rasulullah SAW itu hidupnya sedih semua. Hidupnya itu melarat dari kecil sampai meninggal, melarat dari sisi keadaan. Suatu hari Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, pernahkah engkau bersedih sebagaimana kesedihan yang melampaui perang Uhud? Jadi Rasulullah itu pernah perang Uhud, ya. Pada peristiwa perang Uhud banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal. Bahkan pamanda beliau yang senantiasa membela beliau pun meninggal. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, pernah tidak mengalami kesedihan yang melebihi peristiwa perang Uhud? Dijawab oleh Rasulullah, suatu hari pada peristiwa Aqabah, aku pernah minta-minta kepada seseorang yang bernama Abdul Yadin ibn Abdi Kulayn, kalau tidak salah namanya itu. Jadi Rasulullah minta ke sahabat dan minta ke orang ini, maksud saya, minta ke orang ini, kemudian dia tolak. Rasulullah ditolak, minta tolong ditolak. Gara-gara ditolak, Rasulullah SAW kemudian bersedih dan berjalan, tidak sadar tiba-tiba sudah sampai di satu lokasi namanya, kalau tidak salah, di lembah Dhatul Qarn. Pernah enggak panjenengan yang ada di sini ini saking stresnya kemudian ngelakuin sesuatu tanpa sadar, jalan itu tiba-tiba nyampe di satu lokasi? Pernah kan? Saya yakin pernah, apalagi yang sepuh-sepuh. Saya masih muda, pernah kok. Apalagi yang sepuh-sepuh pernah ya? Pernah. Mungkin habis berantem, mungkin karena berantem sama anak, berantem sama suami, berantem sama istri, berantem sama orang tua, berantem sama Pak Kiai, ya, gak hafal-hafal dan sebagainya. Akhirnya saking stresnya kita jadi tidak sadar. Tiba-tiba dunia berjalan begitu saja. Itu pernah dialami juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Amul Huzn. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa yang berbeda pernah menangisi. Ini disebutkan kalau tidak salah oleh Sayyidina Anas bin Malik. Tahu Sayyidina Anas? Pembantunya Rasulullah, khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah mengalami hari-hari yang penuh dengan isak tangis, sampai saking sedihnya 1 bulan penuh Rasulullah itu kunutan di setiap sholat, mendoakan apa? Besti, bahasa kita sekarang ya. Besti terdekatnya Rasulullah itu meninggal pada peristiwa perang. Rasulullah juga pernah menangisi kepergian putra dan putrinya. Rasulullah nangis. Siapa yang bikin kebohongan? Ada hoax terbesar, ada hoax. Kebohongan terbesar. Katanya orang tua itu tidak boleh nangisin anak yang meninggal. Anak tidak boleh menangisi orang tua yang meninggal. Pokoknya kalau ada orang meninggal jangan nangis, tidak boleh. Itu nanti menyiksa sang mayat. Gak ada itu, gak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal oleh putra dan putrinya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah nangis.
nangis. Sayyidina Ibrahim, tahu Ibrahim? Ibrahim ini di antara putra Rasulullah. Rasulullah punya 7 putra dan putri. Di antaranya adalah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ketika meninggal, Rasulullah ini menangis. Kemudian ada sahabat yang bertanya, sahabatnya siapa? Kalau tidak salah adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang paling kaya. Soki. Ya. Di Madura kami ini punya Soki. Sahabat Rasulullah paling kaya bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, "Ini fitrah, biasa saja. Kalau kita ditinggal oleh seseorang, kita menangis, mata menangis, hati berduka, itu sesuatu yang wajar." Jadi Rasulullah SAW melewati hidup yang luar biasa. Belum lahir ayahnya meninggal, besar sedikit ibunya meninggal, besar sedikit kakeknya meninggal, besar sedikit pamannya meninggal, besar sedikit pamannya satunya meninggal, besar sedikit istrinya meninggal, tiba-tiba Rasulullah ditinggalkan. Rasulullah adalah sosok manusia yang harus kita tiru, apalagi di bulan Maulid. Di bulan Maulid kita harus banyak-banyak mendengar dan membaca cerita tentang Rasulullah SAW. Maulid itu bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi yang paling penting di Maulid itu bukan memuji, bukan pujian, bukan ya Nabi, bukan. Yang paling penting di Maulid itu apa? Belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita tahu tentang Rasulullah, semakin kita cinta. Rasulullah hidupnya penuh dengan kemelaratan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh seorang sahabat, siapa manusia yang paling melarat, yang paling banyak sedihnya, yang paling besar ujiannya? Dijawab oleh Rasulullah, dimulai dari para nabi. Jadi para nabi itu adalah sekumpulan manusia-manusia yang hidupnya paling banyak sedih, yang paling besar ujiannya, paling besar balanya. Kemudian selanjutnya siapa? Selanjutnya orang yang dekat ajarannya dengan Rasulullah. Kemudian semakin dekat lagi, semakin besar ujiannya. Jadi Rasulullah hidupnya penuh dengan kemelaratan. Lantas dengan Rasulullah yang hidupnya penuh dengan kemelaratan itu, bagaimana Rasulullah mendefinisikan kebahagiaan? Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita bahwa kebahagiaan itu datang dari hal yang sederhana, yang selama ini tidak pernah kita rasakan kecuali ketika hilang. Rasulullah mendefinisikan kebahagiaan dengan cara meromantisasi bahasanya. Kita bikin romantis hal-hal yang sederhana yang kita tidak pernah syukuri kecuali ketika hilang. Di antaranya apa? Rasulullah itu meromantisasi. Paham meromantisasi deh? Menganggap spesial minuman dingin. Minuman dingin. Pernah enggak kita itu habis minum dingin, kita itu merasa minuman dingin itu sesuatu yang luar biasa? Itu ajaran Rasulullah. Jadi ketika kita minum air dingin, lantas kita kemudian menikmati air dingin ini dengan rasa yang luar biasa, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah meromantisasi sehat. Kapan kita menganggap sehat ini luar biasa? Ketika sakit? Enggak. Ajaran Rasulullah bukan kita mensyukuri sehat ketika sakit. Ajaran Rasulullah adalah kita memandang kesehatan luar biasa ketika kita sehat. Ketika kita sehat, kita jalan, kita berjalan. Ya Allah, enaknya ya jalan. Itu sunnah. Kita berdiri,
Kita enak berdiri begini. Kemudian kita, ya Allah enaknya berdiri, ya Allah terima kasih sudah dikasih berdiri. Itu sunnah. Rasulullah menganggap bahagia itu berasal dari makanan yang bisa dimakan sehari itu. Ketika kita makan kenyang. Ya Allah terima kasih banyak. Tidak perlu itu bahagia nunggu bisa makan wagyu atau daging-daging aneh. Tidak perlu nunggu itu. Rasulullah menganggap bahagia itu berasal dari mana? Rasulullah menganggap bahagia itu berasal dari rasa aman. Rasa aman, tidak diserang musuh, tidak dikejar pinjol. Rasulullah menganggap itu rasa aman, tidak dikejar-kejar orang, itu adalah bahagia. Ada yang sempat dikejar-kejar orang, dikejar rentenir, dikejar pinjol, dikejar musuh, dikejar siapapun itu, tidak enak kan? Hari-hari kita pagi-pagi itu loh, tidak dikejar orang, itu pernah tidak disyukuri? Jadi Rasulullah SAW bukan berarti tidak pernah melarang, tetapi Rasulullah itu hidupnya penuh dengan meromantisasi hal-hal kecil, dibikin romantis semuanya. Jadi coba, ini saya sendiri juga sedang belajar ya. Ketika pagi-pagi kita bangun dengan cara yang penuh, berusaha kita romantisasi semuanya. Allah enaknya pagi-pagi ya, pagi-pagi enak minum air, ngopi. Kopinya kita nikmati dengan penuh kelezatan di tenggorokan, ya Allah. Itu kita nikmati betul-betul. Nah, cara inilah yang Rasulullah ajarkan. Bukan berarti kita harus menganggap bahagia itu ketika kita teriak-teriak. Iya, itu bagian dari kebahagiaan. Tapi capek, masa untuk bahagia harus nunggu karnaval? Capek enggak? Boleh, ketika karnaval kita bahagia boleh. Tetapi karnaval itu 1 tahun sekali. Masa? 1 tahun 365 hari. Karnavalnya 1 tahun sekali. 364 hari ini kita tidak bahagia. Kita tidak berusaha mencari kebahagiaan. Makanya bahagia itu harus kita belajar dari diri kita sendiri melalui hal yang paling sederhana yang tidak pernah kita sadari. Waktu kosong, al-faragh. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbun fihima katsir minan nas. 2 kenikmatan yang banyak orang lupa. Banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak peduli. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Pertama, kesehatan. Orang jarang mensyukuri kesehatan. Saya melihat di sini banyak sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh sudah banyak yang Allah cabut enggak kesehatannya? Banyak. Jalan sudah tidak enak. Mata sudah tak bisa memandang dengan baik. Saya yakin panjenengan sekalian kalau bisa nyeramahin kami yang masih muda, pasti diceramahin. Nah, syukuri itu kamu bisa berdiri dengan tenang, ya enggak? Nah, kamu sekarang bisa melihat tanpa pakai kacamata, tanpa harus sipit-sipit. Itu kamu harus banyak-banyak berterima kasih, iya enggak? Iya. Makanya kita yang masih muda, saya yakin di sini banyak juga yang masih muda yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan. Kita syukuri. Kita syukuri dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh, dengan bekerja bersungguh-sungguh. Zalim kita zalim kepada siapa? Kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesehatan, tetapi kita tidak memanfaatkan kesehatan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Zalim kita sama tubuh yang Allah berikan, kepada mata yang Allah berikan, kepada lisan yang Allah berikan, kepada tangan yang Allah berikan, kepada kaki yang Allah berikan. Kalau kita tidak memanfaatkan itu semua untuk Allah, entah lewat ilmu atau dakwah atau bekerja atau menafkahi,
itu semua harus kita kerahkan 100% untuk Allah Taala. Nah, itu dia cara kita memanfaatkan hal-hal yang paling sederhana dalam hidup. Waktu masih banyak, ya? Masih. Baik, bismillah. Nah, kemudian selanjutnya, hidup ini kan sudah penuh ujian. Iya kan? Hidup penuh dengan ujian. Saya nggak mau bilang nggak apa-apa kalau panjenengan semua sudah dekat dengan Islam, hidup sudah tidak ada lagi dengan ujian. Nah, itu bohong. Bohong kalau semisal ada kiai, ustadz, ulama dan sebagainya bilang kalau panjenengan sudah dekat dengan Allah, ujian tidak datang. Bohong. Kenapa? Karena Rasulullah, manusia paling hebat, para nabi-nabi pun mendapatkan ujian. Jadi ujian ini rata kepada setiap manusia. Maka terimalah hidup ini memang tempatnya kita capek. Hidup ini memang tempatnya capek. Dunia dar bala. Dunia ini memang tempatnya bala, mengintai siapapun. Tidak perlu kita banding-bandingkan hidup kita sama orang. Karena wallahil azim, kebahagiaan itu sifatnya semua orang beda-beda. Wah, itu oke. Pasti dia gak pernah stres. Belum tentu. Saya punya teman saya sendiri bunuh diri, kaya. Teman saya sendiri bunuh diri, kaya dia. Tidak senang karena konflik keluarga. Pasti manusia itu setiap individunya diberikan cobaan yang berbeda-beda. Enggak kok. Orang itu saya lihat tiap hari senang terus. Pernah terpikir sesuatu? Orang itu hidupnya setiap hari senang terus. Kok aku susah terus? Begini ya. Panjenengan pernah enggak pura-pura bahagia? Pernah? Masa panjenengan top? Semua orang suka berpura-pura bahagia. Semua orang suka pura-pura bahagia. Panjenengan mikir, aku selama ini susah terus hidupnya. Orang itu kok beruntung ya? Enggak, itu di dalam kamarnya juga nangis. Sama sebagaimana kita yang setiap hari pura-pura kelihatan happy, pura-pura enggak nangis depan orang, ya orang juga gitu. Apalagi ekonomi tahun ini ya memang begini. Ekonomi tahun ini kan lagi gitu ya. Lagi di ujung tombak, semua nangis. Semua menangis. Maka hal ketika saya tadi katakan, biar kita bisa menikmati bahagia, yang pertama kita coba cari kebahagiaan dari hal-hal yang paling sederhana. Yang kedua, stop membanding-bandingkan hidup kita dengan orang. Capek. Dan orang yang membanding-bandingkan itu tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Capek. Sudah, Allah memberikan kita tugas masing-masing. Allah memberikan kita kehidupan masing-masing. Diterima saja sambil lalu kita berusaha. Jadi ketika kita berusaha, jangan lelah berlomba dengan orang lain. Tetapi berlombalah dengan siapa? Dengan diri sendiri. Lombanya bukan sama orang, tapi sama siapa? Sama diri sendiri. Dengan cara apa? Saya sudah lebih baik tidak ya dari saya yang kemarin? Kalau saya hari ini sama aja kayak kemarin, berarti saya kalah. Besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi begitu seterusnya. Kita menjadi manusia yang lebih baik sehari demi sehari demi sehari. Terus begitu. Sembari meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kunci yang kedua. Stop membandingkan, karena setiap orang dikasih stresnya masing-masing. Tidak ada. Apalagi sosial media ya. Sosial media panjenengan sekarang kalau buka TikTok melihat orang, kok orang ini bahagia terus ya. Orang bikin konten itu berapa menit saya tanya? Bikin konten berapa menit? 1 menit, 2 menit sehari ya enggak?
Emangnya 1 menit 2 menit itu cukup untuk menceritakan hidup orang 24 jam? Enggak kan? Ada kita melihat kehidupan suami istri yang penuh dengan kebahagiaan. Kok aku sama suamiku, kok aku sama istriku beda ya? Ya karena gak direkam sama dia. Yang direkam pas lagi romantis. Ya enggak? Ngelihat hubungan, ngelihat ada orang kaya, punya mobil ABC. Sebagian memang kaya, sebagian memang kaya. Tapi saya juga punya teman suka sewa mobil untuk konten. Iya beneran, saya nggak bohong. Nggak, yang ngomong ini juga followernya banyak. Jadi saya kenal teman-teman saya yang begitu, yang followernya banyak, kelihatan soke, kelihatan kaya, hasil apa? Nyewa. Nyewa mobil, nyewa tas, nyewa iPhone, nyewa rumah. 1 bulan yang lalu, teman saya mau buat konten, biar kelihatan keren, nyewa rumah 24 jam. Akhirnya rumah tersebut ya dipakai untuk konten dia selama 1 bulan ke depan. Jadi dibikin konten. Makanya kita itu nggak tahu hidup orang itu di belakang kamera seperti apa. Kita nggak tahu. Makanya stoplah kita membandingkan hidup kita dengan orang. Ada juga teman saya penghasilannya Masya Allah Tabarakallah 100 juta per bulan, 200 juta per bulan. Pengeluarannya setiap bulan 99 juta. Kelihatannya ketika diceritakan gaji saya 100 juta, ya pengeluarannya 99. Jadi udah capek, nggak ada selesainya. Manusia itu nggak ada selesainya. Selalu. Kalau kita capek membandingkan diri kita dengan orang, kita cukup membandingkan diri kita dengan orang lain dari sisi apa? Ibadah. Itu kita yang harus iri. Atau kalau mau iri sama orang kaya, irinya karena apa? Dia bisa sedekah. Kita iri bukan karena uangnya, tapi kita iri karena dia bisa menggunakan uangnya dengan baik. Jadikan itu sebagai motivasi. Saya juga harus soge. Kenapa soge? Bukan untuk bermewah-mewahan, tetapi untuk apa? Untuk bisa membangun sekolah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa menafkahi dengan baik, untuk bisa memrohim 100 orang jadi robo. Amin. Itu. Jadi motivasinya kalau bukan duit, tidak capek. Motivasinya kalau bukan duit, tidak capek. Ini kalau diperkenankan, saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Saya merasa kehilangan sebagian besar dari bahagianya saya dibandingkan ketika saya dulu kecil. Sekarang mungkin saya di mata panjenengan sekali masih kecil. Nah, lebih kecil lagi loh segini. Saya itu konten, belajar bikin konten itu dari tahun 2014. Akhirnya baru dilihat orang itu 2020. Jadi saya bikin video setiap hari tidak berhenti-henti itu selama 6 tahun. 6 tahun ya. Kemudian lulus SMA tahun 2020, saya pertama kali megang duit 1 juta. Dapat dari mana? Endorse. Endorse-nya apa? Bikin 40 video atau 30 video saya lupa, dibayar 800 ribuan. Ya Allah, saya ditipu. Itu ditipu ya. Itu ditipu. Itu susah bikin 30 video, 40 video. Dibayar berapa? 800 ribuan. Kebetulan saya punya tabungan di kantong saya. Karena waktu itu saya salurnya setiap hari 10 ribu. Ya, saya mengantongi apa saya dapat dari tahlilan, saya lupa. Pokoknya tabungan lah. Saya punya duit sekitar 100 ribuan lebih. Pokoknya terkumpul 1 juta gitu. 1 juta itu ketika saya lulus SMA, setiap hari hampir 2 minggu saya bahagia.
Hampir 2 minggu saya bahagia. Sebelum tidur saya pikir, alhamdulillah 1 juta. Bangun tidur 1 juta. Jalan ketemu teman-teman, pasti gak punya 1 juta. Pokoknya kemana-mana isi pikiran saya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Senang saya sama 1 juta itu. Akhirnya setelah 2 minggu, saya tambah lagi target saya. Saya makin kerja keras. Jualan, gader, wah makin gila saya itu bekerja. Target saya berapa? Jadi 5 juta. Jadi berapa? 5 juta. Dikasih akhirnya sama Allah 5 juta. Setelah Allah kasih 5 juta, ternyata bahagia juga. Tapi tidak sampai 2 minggu. 1 minggu tok. Karena saya capek ngejar. Apa yang saya kejar? Yang saya kejar adalah angka 10 juta. Jadi udah dulu pas 1 juta, 2 minggu saya ini. Setelah Allah kasih 5 juta kan 5 kali lipat. Saya senangnya cuma seminggu tok. Akhirnya saya capek ngejar 10. Wah itu saya kayak pokoknya 10 juta saya harus dapat. Kerja saya pokoknya isi pikiran semua konten. Dari 6 tahun, saya 6 tahun baru dapat hasilnya itu di tahun ke-7. Akhirnya dikasih sama Allah 10. Ya Allah udah sampai seminggu, saya sudah lelah mengejar angka 50. Nggak senang jadinya. Jadi kayak baru saya kerja mati-matian keliling Indonesia. Saya ke Jakarta, begini, ke sana, kemari. Akhirnya sama Allah dikasih 50. Alhamdulillah. Dikasih sama Allah 50. Ketika dapat, saya baru ingat. By the way, ini saya baru ingat. Waktu itu saya tidak sadar. Ketika sama Allah dikasih 50, saya belum sempat senang. Udah mikir pokoknya harus dapat 100. Nggak sempat kayak, aku punya 50 juta. Nggak ada. Akhirnya ketika saya ngerasain 50, kepikiran saya adalah pokoknya harus 100. Hingga akhirnya di tahun 2024 hidup saya berubah. Pemasukan saya langsung begini. Wah rugi serugi-ruginya. Pemasukan tidak ada, pengeluaran banyak. Tapi senang. 2024 saya itu mondok di tempat yang pelosok sekali. Makanya ya karena saya terbiasa sebelumnya punya duit, tiba-tiba Allah tarik. Makanya ya begitu, hidupnya setiap hari ngaji, enggak kepikiran duit sama sekali. Pokoknya ngaji makan. Kok senang saya? Kebahagiaan selama ini dicabut ketika saya cari duit. Ternyata ya sederhana saja. Akhirnya saya kepikiran, loh kapan saya ngerasain senang terakhir kali begini? Ternyata semakin saya ngejar sesuatu yang tidak pasti itu, semakin capek saya. Akhirnya ketika itu saya benar-benar pikir, loh iya ya. Dulu saya di Madura, saya tinggal di Madura yang kampung, bukan Madura yang di sini masih terlalu kota loh saya. Di sini Jatirobo ini masih terlalu kota. Rumah saya di Madura ini di dalam. Mungkin Tuban desa. Saya di Madura desanya. Dulu untuk beli es krim harus ke kota. Dulu untuk beli Kentucky, ayam Kentucky itu harus ke kota. Saya masih ingat momen-momen ketika ayah saya mengajak, Husain, besok kita ke kota, ke Bangkalan ini nyebutnya. Kita pergi ke Bangkalan kotanya, kita makan CM, Chicken Master, Kentucky. Itu saya hitung per jam. 23 jam lagi, 22 jam lagi, 21 jam lagi, 20 jam lagi. Dan ketika saya makan berdua itu dengan ayah saya, enak banget, enaknya. Dan dulu untuk beli es krim, gak ada es krim itu di desa. Kalau beli es krim harus ke kota. Pedal pop 2000 dulu, saya gak tahu sekarang harganya berapa. Saya udah ada beli itu. Harganya 2000 dulu. Ya Allah, saya ngitung juga tadi. Misal ayah saya siangnya dulu, nah nanti ikut ke kota.
aku mau beli alat untuk tani, karena ya saya petani ya, saya dari kecil diajak bertani dan sebagainya. Kita beli alat tani, nanti malam kita tak beli es krim. Kalau saya gitu, malam kapan ya? Malam kapan? Dan ketika saya merasakan es krim pada pop coklat itu, ya Allah, saya benar-benar enaknya gitu. Sekarang ketika Allah memberikan saya, alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Ketika Allah memberikan saya sedikit kelebihan dari urusan harta, saya bisa beli makan apapun yang enak. Coba sekarang berapa harga makanan paling enak? Berapa? Anggaplah paling mahal sedunia, makan harganya 20 juta. Bisa saya beli? Rugi tapi langsung bangkrut. Tapi bisa kan? Bisa, walaupun satu kantong saya pakai semua. Bisa. Atau minuman paling enak, nggak seenak ayam yang saya makan waktu itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saking saya penasarannya, saya balik lagi ke CM. CM di Bangkalan itu masih ada, namanya Chicken Master, CM. Itu saya datang lagi ke tempatnya, kemudian saya lebih mahal, lebih enak, tapi kok nggak seenak dulu ya. Dari situ saya kemudian nyadar, apa yang dicari dari hidup ini sebenarnya? Apa? Saya momen-momen saya kejar kayak orang gila itu, ngejar pokoknya setiap hari, gue semuanya. Ini saya kayak disadarkan dengan satu kalimat, bahwa seorang ahli hikmah berkata, kasihan di sana ada orang miskin nggak punya apa-apa kecuali duit. Kasihan di sana ada orang miskin nggak punya apa-apa kecuali duit. Itu saya yang saya rasakan. Akhirnya dari situ saya kemudian berpikir, gimana caranya saya bekerja layaknya anak muda. Saya kerja, saya sampai sekarang masih kerja. Bukan berarti kan saya ketika saya bilang ini saya tidak cinta dunia, enggak. Hati saya isinya dunia kabeh. Hati saya isinya dunia semua ini sekarang. Cuma saya sedang belajar mengontrol perasaan. Enggak, saya enggak bilang ke panjenengan sekalian enggak usah bekerja. Enggak, kerja tetap. Rasulullah menyuruh kita untuk bekerja. Ya, bekerja adalah harga diri seorang manusia. Ya, terutama lelaki untuk menafkahi. Tetapi gimana caranya saya sambil bekerja tapi nikmat gitu. Jadi yang dikejar itu tujuannya ternyata apa? Karena Allah yang nyuruh. Selesai. Karena Allah yang suruh, maka selesai semua perkara. Kenapa saya kerja? Bukan karena tujuannya bukan ngejar angka. Tujuannya bukan untuk ABCDFG. Tujuannya kenapa? Karena Allah nyuruh saya kerja. Sudah. Jadi ketika saya bangun pagi, saya kesana kemari, saya yakin ketika saya bekerja dengan niatan untuk menafkahi, dengan niatan untuk tidak memis ke orang, dengan semua niatan itu, Allah memberikan saya pahala. Dari situ saya kemudian bisa menikmati. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, selama saya ada waktu, masih ya? Kemudian, hal keempat adalah kita juga harus memperbanyak doa kepada Allah. Jangan sombong. Kita selama ini yakin bahwa kita sudah bertauhid dengan sempurna. Kita yakin saya sudah tauhid kepada Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena saya tidak menyembah Yesus, saya tidak menyembah Brahmana, saya tidak menyembah patung, saya hanya menyembah Allah satu-satunya. Ya, tapi banyak dari kita yang tidak nyadar kita melakukan syirik kecil. Syirik kecil itu muncul dari apa? Muncul ketika kita melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu itu tanpa melibatkan Allah. Ketika kita berpikir bahwa kesehatan itu datangnya dari dokter. Kenapa panjenengan dari dokter? Karena Allah yang ke dokter. Tapi kesehatan munculnya dari Allah. Kenapa Pak? Ketika panjenengan menganggap bahwa duit itu berasal dari kerja. No. Kenapa duit itu datang? Karena Allah yang ngasih. Lantas kerja, kenapa kerja? Allah yang nyuruh saya kerja. Allah nyuruh saya kerja. Allah nyuruh saya kreatif dalam bekerja. Allah yang suruh saya ngitung-ngitung saat kerja. Tapi pusat utamanya adalah berasal dari Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Doa adalah senjata orang beriman.
Doa adalah puncak. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma, Rasulullah, manusia yang paling hebat, manusia yang paling spesial, manusia yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala saja berdoa, Allahumma inna nas'aluka, dan selanjutnya. Banyak sekali doa-doa Rasulullah. Dan di antara yang saya sarankan terutama di akhir zaman ini adalah memperbanyak doa, dihindarkan dari fitnah. Dihindarkan dari apa teman-teman? Dari fitnah. Di antara doa Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzu bika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Sulit, ya udah bahasa Indo, ya Allah hindarkan kami dari fitnah, selesai. Allah paham dengan doa panjenengan pakai bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Madura. Allah paham dengan itu semua. Selama tidak dipakai saat sholat. Nah, berdoa untuk dihindarkan dari fitnah. Kenapa? Karena fitnah di masa sekarang ini sudah banyak. Apa itu fitnah? Kita menganggap dari kecil fitnah itu menuduh saja, ya enggak? Ada Pak Yanto makan pecel, saya bilang makan nasi padang, itu saya bilang fitnah. Apa itu benar? Benar, tetapi tidak melulu maknanya demikian. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ayatnya benar, pemahaman kita banyak yang kurang tepat. Misalnya, Pak Yanto tadi makan nasi pecel, saya bilang Pak Yanto tadi makan nasi padang 3 piring lagi. Padahal makan nasi pecel 1 piring. Apakah dosa saya menuduh Pak Yanto lebih besar daripada saya membunuh orang? Kan tidak masuk akal loh, ya kan? Lantas apa yang maksud di ayat tersebut? Al-fitnah asyaddu minal qatl. Para mufassir beda-beda. Banyak yang memaknai al-fitnah asyaddu minal qatl di situ sebagai apa? Syirik. Jadi fitnah itu banyak artinya. Bahasa fitnah itu banyak artinya. Bisa dimaknai syirik, bisa dimaknai menuduh, tergantung. Jadi, ketika panjenengan berdoa, ya Allah hindarkanlah kami dari fitnah. Apa yang maksud fitnah di sini? Dari segala macam hal yang membuat keadaan kami buruk. Fitnah dalam rumah tangga, fitnah dalam lingkup pekerjaan, fitnah dalam lingkup pendidikan, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lain. Itu juga disebut sebagai fitnah. Jadi segala macam hal yang mengganggu panjenengan sekalian itu bisa disebut sebagai fitnah. Kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan darinya. Dengan cara yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, agar terhindar lagi dari fitnah, apa? Mengembalikan segala sesuatu kepada ahli. Ini saya ulang sekali lagi ya. Mengembalikan segala sesuatu kepada ahli. Saya minta tolong ini bab penting untuk didengarkan. Ini penting. Jadi yang sebelumnya ngantuk mungkin boleh bangun sebentar. Nah, mengembalikan sesuatu kepada sang ahli adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis atau Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahli kalau tidak paham. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang dunia. Padahal Rasulullah bisa saja tanya ke Allah kan? Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, disuruh mengembalikan segala sesuatu kepada siapa? Ahli. Kalau ada kebingungan dalam hal hukum agama, datang kemana? Pak Kiai. Kalau bingung dalam urusan agama, datang ke siapa? Pak Kiai. Jangan tanya ke
main tiba-tiba begini, kecuali sosmednya ada ustaz. Jangan buka tulis di kolom komentar, kira-kira hukumnya apa ya? Kalau sakit, tanya ke dokter, bukan ke kiai. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam mengembalikan segala sesuatu kepada ahli. Kiai yang gak pernah belajar kesehatan, jangan sok tahu tentang kesehatan. Dokter yang gak pernah belajar agama, jangan sok tahu tentang agama. Tukang bengkel, fokus di bidang bengkel. Tukang video, fokus di bidang video. Tukang edit, fokus di bidang edit. Itu ajaran Islam adalah ajaran mengembalikan segala sesuatu kepada ahli. Kalau panjenengan sakit, datang ke kiai, minta doa. Minta, Pak Kiai, kulong, begitulah. Ngalap, barokah panjenengan. Bener ya? Kulongan, itulah pokoknya. Saya mengharapkan barokah panjenengan, mohon didoakan Pak Kiai. 1, 2, 3. Setelahnya apa? Pulang dari Pak Kiai ngapain? Ngereng, hidupin nionya, berangkat ke puskesmas. Itu habis minta doa ke Pak Kiai ngapain? Berangkat ke puskesmas, berobat, minta obat, minta suntik. Itu yang benar, bukan oh selesai lah kita udah tidur Pak Kiai. Pak Kiai gak pernah belajar kesehatan kok. Atau kebalikannya, sekarang semua orang ngomongin agama, ya enggak? Semua orang sekarang ngomongin agama, gak pernah ngaji, gak pernah talqi, gak pernah sorokan, karena makan. Yang benar ya, kan. Gak pernah sorokan, gak pernah sorokan, gak pernah ngaji kitab-kitab. Tiba-tiba merasa dirinya bisa berfatwa. Menurut saya hukumnya begini deh. Menurut kamu siapa? Atau kalau ada temennya yang sakit, tiba-tiba kalian yang gak pernah belajar kesehatan sok jadi paling dokter. Banyak di antara kita begitu. Tiba-tiba dan kitanya juga bodoh. Udah tahu teman gak pernah belajar kedokteran, kita nanya ke dia. Panjenengan ada yang coba buka bisnis, jualan, bangun buka toko, buka apapun itu namanya. Gimana caranya? Ini pengalaman pribadi ya, saya juga alhamdulillah juga jualannya. Cara biar jualannya sukses itu nanya ke siapa? Kalau biar warungnya sukses nanya ke siapa? Nanya ke orang yang sudah buka warung. Nanya ke orang yang jualannya sudah banyak. Kenapa dia jualannya bisa banyak? Ini kita mau coba buka warung, tanya ke teman yang gak pernah jualan. Ada ide nggak ya jualan apa? Temannya gak pernah jualan. Seakan-akan teman kamu itu ahli dalam hubungan rumah tangga. Wah pokoknya kalau rumah tangganya lagi ada masalah tanya ke temannya juga. Iya kacau juga rumah tangganya. Tanya ke teman tentang bisnis, tanya ke teman. Hati-hati. Mari kita kembalikan untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam hadis, mengembalikan segala sesuatu kepada para ahli. Kecuali ada kiai yang sempat belajar dokter, belajar bengkel, kiai sempat belajar dokter, belajar bengkel, belajar bisnis. Kemudian kalian datang ke kiainya, Kiai, saya sakit liver, butuh duit, tapi kendaraannya rusak. Pantas tuh. Jadi kiainya nanti bakalan kasih doa, kasih cara dapat duit, kasih perbaikin motornya, dan kasih obat untuk livernya yang lagi sakit. Oke, tapi kalau ada kiai belum pernah belajar kesehatan, tidak perlu tanya kesehatan ke beliau. Kita doa aja cukup, habis itu pulangnya pergi ke
Mas, atau dokter belum pernah belajar agama, dia tidak usah didengerin. Kalau ada panjenengan mulai sekarang, kalau dengar ada orang berbicara tentang agama, kemudian panjenengan tahu bahwa dia tidak pernah belajar agama, tutup kuping. Kecuali ngomongin hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple. Misalnya ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak berbuat baik, ngajak sedekah, ya itu tidak perlu mondok itu, ya kan? Atau kalau dalam kesehatan, masa untuk ngajak orang makan 3 kali sehari harus sekolah? Enggak kan? Masa orang biar sehat harus apa? Olahraga, ya kan? Makan yang teratur, tidur yang teratur, ya kan? Ini kan pengetahuan yang semua orang tahu, tidak perlu sekolah. Itu mungkin kita perlu mendengarkan teman-teman kita yang begitu. Tapi kalau ada orang belum pernah belajar, tiba-tiba ngomongin, jantung kamu ini, di dalam jantungnya itu ada paru-paru. Nah, ini kan ngawur ya. Nah, atau di dalam agama, ya, belum pernah belajar agama, tiba-tiba ngomongin tentang hukum fikih. Tidak perlu didengar, tidak perlu didengarkan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling berat, dan memang butuh perjalanan yang begitu lama untuk bisa sampai di level ini. Belajar untuk tidak banyak ikut-ikutan. Kalau mau tenang itu, belajar untuk tidak banyak ikut-ikutan. Hari ini kita hidup ini kurang lebih sama dengan bahasan sebelumnya, tapi sebelumnya itu fokus ke kita, sekarang fokus kepada pelakunya. Jangan ikut-ikutan semua hal. Sekarang semua merangkap menjadi semua. Sekarang ada orang, dia jadi ahli politik, ahli kesehatan, ahli agama, ahli bengkel dan semuanya. Capek gak sih hidup kayak dia? Tidak perlu ikut-ikutan semua perkara. Ada banyak hal-hal yang kita perlu serius ikutin. Misal dalam bab agama, kita perlu serius untuk, misal ada kiai cabul, santrinya wal'iyadzubillah diperlakukan dengan tidak baik, maka kita harus mengawal, kita harus ikut-ikutan itu. Untuk apa? Agar kiainya tidak membawa korban baru lagi. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu kita ikut-ikutan. Misal kiai sama istrinya cerai. Tidak pernah ngomong ke siapa-siapa, ya sudah cerai aja gitu. Kiai hidupnya sama istrinya cerai. Wal'iyadzubillah, semoga dilanggengkan semuanya yang ada di sini. Nah, buat apa ikut-ikutan? Buat apa? Kan tidak penting itu. Cerai, oh ya udah. Ada banyak hal, buka TikTok, semua hal di komen. Di komen, capek. Itu tidurnya masih susah. Beneran. Kayaknya artis A ini ganteng ya, tapi kurang ini. Ngapain ngurusin kegantengan orang? Ibu-ibu ini banyak. Ngurusin tingginya orang, ngurusin gantengnya orang, ngurusin cantiknya orang, capek. Udah kalau mau muji ganteng ya sudah, ganteng, wes selesai. Nggak perlu. Ini ganteng, tapi kurang. Apa mikirin kurangnya? Selesai semua hidup orang, selesai. Sesepuh di sini mungkin sudah mengalami fase tidak peduli dengan apapun, ya enggak? Sesepuh yang di sini, alhamdulillah, saya yakin panjenengan banyak menyesali ikut-ikutan di masa lalu. Kenapa dulu saya ikut-ikutan itu ya? Pernah enggak begitu? Yakin saya pernah banyak di sini. Nah ini banyak misalnya. Nah ini pesan saya kepada yang muda-muda sepupu saya. Kita belajar itu untuk tidak ikut-ikutan semua hal. Orang mau ngomong apa ya? Sudah. Orang mau ngatain
kita ya sudahlah. Orang salah paham ya sudahlah. Dibiarkan saja. Tidak selesai kita kalau mau komentari orang satu persatu. Tidak selesai. Karena musibah ini akan selalu ada. Hidup orang ini akan selalu ada. Maka bahas yang penting. Jangan semua, jangan semua hal diikuti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, la takunu imma'ah, la takunu imma'ah. Tahu imma'ah? Jangan jadi imma'ah. Apa imma'ah? Ikut-ikutan semua hal. Semuanya diikuti. Artis A datang ke negara kita. Wah gimana ya? Dia lagi ngapain ya? Wah syafa. Selesai. Seperlunya saja. Bukan berarti panjenengan jangan buka TikTok atau ini. Bukan. Tapi dikurangi ikut-ikutan. Misal panjenengan sebelumnya ngikutin 100 artis. Ya udah jadi 10 deh. Coba pulang dari sini artis-artis favoritnya itu dihitung. Mana yang penting untuk diikuti, mana yang tidak penting. Ini tidak penting, blok. Nah, ini tidak penting, di blok. Semua gitu kan. Jadi hidup kita lebih nyaman, tidak ngurusin hal-hal yang di luar dari urusan kita. Belum lagi tren. Sekarang lagi viral. Orang-orang yang apa? Ngitung duit orang. Banyak banget. Ngitung duit ya duitnya gak dari kita kok. Jadi kembali ke bahasan tadi, kesimpulannya adalah menyederhanakan definisi bahagia dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan hidup itu memang tempatnya melarat. Tidak ada 100% hidup manusia itu pasti melarat. Sayyidatuna Fatimah ketika melihat Rasulullah kesakitan di momen sakaratul maut, beliau sallallahu alaihi wasallam ada satu teriakan kecil, ya. Wah Karbah, lu sakit. Dijawab sama Rasulullah, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Wahai Fatimah, mulai sekarang ayahmu tidak sakit lagi. Jadi sekelas Rasulullah, karb ini gak hanya sakit fisik ya, tetapi melarat. Nah, melarat lebih banyak. Wahai Fatimah, habis ini ayahmu tidak melarat lagi. Jadi sekelas Rasulullah saja baru merasa tidak ada melarat lagi setelah dicabut ruhnya dari jasadnya. Apalagi kita berharap hidup kita happy terus, tidak ada, nggak mungkin. Makanya kita cari-cari happy aja. Happy itu perlu dicari. Dengan cara apa? Dengan cara hal kecil. Misalnya sekarang saya buka air, contoh. Di situ saya duduk, di situ saya Bismillahirrahmanirrahim minum. Alhamdulillah, wah enak. Nah, itu di antara cara bahagia bisa hanya lewat air. Wa barakallahu fikum. Kalau misal ada pertanyaan, baik. Barakallahu fikum. Allah, monggo. Yang mau tanya Di belakang. Langsung. Monggo Bapak Ibu jamaah dapat ditangkap jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya Hussein. Sebelumnya saya Abdullah bin Al-Majazi dari Sadang Jalur Ketuban. Alhamdulillah kami masih dengan pesantren secara lokal. Izinkan kami bertanya tentang 3 hal yang mungkin menjadi ilmu
bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, terkhusus bagi biasanya orang yang sering scrolling TikTok, itu menjadikan TikTok sebagai standar hidup. Dan yang ingin kami tanyakan, bagaimana caranya untuk meminimalisir untuk tidak menjadikan TikTok sebagai standar hidup. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar kita itu bisa bersyukur dengan yang kita miliki, sehingga kita tidak melirik apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena kebanyakan ya dari orang zaman sekarang seperti yang antum jelaskan tadi, itu sering membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga tidak akan pernah merasa bahagia sama sekali. Itu tutorialnya untuk bisa bersyukur itu bagaimana. Dan yang terakhir, mungkin yang dialami oleh anak-anak muda seperti saya dan orang lain itu seringkali merasa overthinking akan ketakutan nanti di masa depan gimana. Nah itu untuk merasa agar tidak overthinking dan setidaknya tidak overload dan tidak terlalu overthinking itu gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya ada 3. Pertanyaan pertama, hari ini kita menemukan orang yang suka scroll TikTok, scroll Facebook, scroll IG, scroll YouTube, itu seringkali menjadikan sosial media, TikTok dan sebagainya sebagai standar hidup. Dia baru merasa senang kalau bisa melakukan yang idolanya lakukan, ya enggak? Gimana caranya biar kita tidak gampang kemakan standar TikTok? Yang pertama tentu saja dikurangi scrollnya. Itu cara paling utama. Jadi biar kita gak kemakan standar orang, kita kurangi lihat-lihat orang. Kemudian yang kedua, dengan meyakini bahwa ini berhasil di saya. Ini berhasil di saya. Karena saya adalah konten kreator, saya tahu betapa bohongnya konten-konten itu. Ya, betapa bohongnya konten-konten itu, maka saya selalu meyakini bahwa semua konten itu isinya banyak bohong. Jadi setiap kali scroll, lihat orang senang, pasti banyak sedihnya. Tapi jangan komen. Cukup di dalam hati. Sambil lalu doakan. Ini pasti banyak bohongnya. Semoga dia benar-benar bahagia dengan pilihannya. Bukan malah komen. Cukup di dalam hati. Tidak perlu, misal panjenengan melihat ada hubungan suami istri yang romantis, masya Allah, tabarakallah. Konten doang. Jangan. Enggak, tapi panjenengan kayak ujian apa ya yang sudah mereka lalui gitu. Ujian apa ya kira-kira yang sudah mereka lalui, semoga mereka langgeng dan melewati ujian-ujian selanjutnya. Jadi sambil lalu didoakan. Itu kira-kira 2 itu saja yang sangat amat berlaku di saya. Jadi panjenengan ya, TikTok itu isinya bohong. Banyak yang bohong. Serius, banyak yang bohong. Panjenengan temenin saya bikin konten, baru panjenengan akan ngerasa, oh bahkan kontennya kadang aja isinya bohong semua ya. Iya, kenapa saya tahu konten orang bohong? Ya karena saya tahu konten saya juga banyak. Yaitu, misal, contoh di antara kebohongannya, tempat saya lagi pengen bikin konten yang lokasi konten itu kotor, bau banget, kotor dan bau. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya minggir, pasang kain di belakang, taruh lampu sedikit biar kelihatan estetik. Baru saya ngomong di situ. Kesannya kan saya berada di tempat yang bagus dan mewah, ya kan? Padahal kalau kameranya dibalik, saya baju lah, rumah lah, mobil ada di dalam kamar semua, kamar rusak,
Itu kan diantara kebohongannya kan, ya kan? Atau konten suami istri yang kelihatannya hidupnya bersih banget ya. Iya, pas suaminya lagi ngomong begini, di belakangnya emak-emaknya, ibunya lagi nyuapin anaknya dalam keadaan belum mandi, rambut kucel, itu kan tidak direkam kan? Artinya kelihatannya semuanya, wah keluarga ini adalah keluarga yang bersih, bahagia, bersih semuanya. Kok beda sama hidup saya? Ya itu, sosial media banyak bohongnya, kan tidak dilihatin itu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian, bahwa ketahuilah sosial media adalah sekumpulan dari standar-standar manusia yang kamu harapkan ada pada satu orang. Misal, contoh, ini nggak cuma muncul dari cewek, ini juga muncul dari cowok. Cowok selalu bilang banyak cewek kemakan standar TikTok, cowok banyak yang kemakan standar TikTok. Jadi sama saja. Misal, panjenengan scroll video pertama, ada cowok kaya, kamu tiba-tiba berharap, ya Allah pengen punya suami kaya. Scroll lagi ke bawah, ada suami yang perhatian, ya Allah pengen punya suami perhatian. Scroll lagi orang ketiga, ada cowok yang bersih orangnya bersih, hidupnya itu bersih, ya Allah pengen punya suami yang bersih. Habis itu scroll lagi, ganteng, ya Allah pengen punya suami ganteng. Padahal ini 4 orang. Ini 4 orang, dan kamu berharap kamu bakal punya suami yang memenuhi kualitas 4 orang itu dalam satu manusia? Kan nggak bisa. Begitu pula cowok yang harap dari cewek sama. Scroll pertama, wih ayu rek, semoga istriku cantik ayu kayak begini. Scroll lagi, istrinya keibuan, kan cowok suka tuh istri yang keibuan. Pengen punya istri yang keibuan seperti ini. Pintar masak, wah pengen punya istri yang pintar masak kayak begini. Ngomong anak, wah akhirnya itu ada 5 perempuan yang beda-beda, yang dia mungkin cuma cantik tapi gak perhatian. Itu perempuan yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatian tapi gak cantik. Kemudian yang ketiga, dan seterusnya sampai 5. Dan kau berharap itu ada pada satu perempuan? Itu dia. Jadi gunakanlah logik bahwa banyak scroll ini bikin kita makin kacau pikirannya. Sebelumnya kita merasa biasa saja, gara-gara scroll kita jadi gak bersyukur gitu kan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi tentang apa ya? Syukur. Bagaimana cara mensyukuri? Yang pertama dikurangi scrollnya. Yang kedua dikurangi membanding-bandingkannya. Yang ketiga latihan panjang. Gak bisa orang itu syukur sehari 2 hari. Gak bisa. Kalau panjenengan mencoba meneliti di dalam kitab-kitab tasawuf ulama, biasanya ada bab riyadhah, latihan untuk semua sifat-sifat baik. Jadi seluruh sifat baik itu tidak muncul sehari 2 hari. Gak bisa orang itu berubah sehari 2 hari, gak bisa, kecuali wes jadi wali ya. Atau mungkin dapat ilham gitu, langsung wah gitu sama Allah langsung dikasih. Tapi mayoritas kita kan tidak wali-wali banget ya. Bangun tidur masih mikirin duit kok, mikirin jadi wali. Nah, kayak kita untuk bisa berperilaku baik, mendapatkan sifat-sifat yang hasanah, sifat-sifat yang bagus, jadi penyabar, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bisa suka menolong orang lain, jadi pribadi yang tidak suka gibah, jadi pribadi yang enggak suka ngomong jorok. Itu tidak bisa sehari 2 hari, butuh latihan yang panjang kita memaksa diri kita. Kapan? Mungkin 1 tahun baru dapat, mungkin 2 tahun baru dapat, mungkin 10 tahun baru dapat. Jadi memang perlu riyadhah. Banyak sekali saya mikir kayak, saya punya satu sifat buruk dan saya ingin sifat buruk ini segera hilang. Saya berharap kadang-kadang, saya butuh waktu
seminggu untuk jadi orang soleh. Gak bisa orang jadi soleh kok seminggu. Butuh mujahadah, butuh perjuangan panjang. Jadi gimana cara menumbuhkan syukur? Ya gak mungkin hari ini saya adalah orang yang selalu mengeluh hidup, habis itu besok saya jadi manusia yang paling bersyukur sedunia. Susah, kecuali dapat kecelakaan, kecuali dapat momen-momen begitu. Saya punya teman sekarang jadi orang yang saleh luar biasa. Kenapa? Mau tenggelam. Pernah ini loh, yang naik papan tuh apa? Di laut, selancar. Dia tenggelam sampai ke tengah, nafasnya udah gak ada. Sampai pingsan diselamatin. Bangun-bangun jadi orang soleh. Bangun-bangun jadi orang soleh. Dia udah gak dunia sudah diambil dari jiwanya itu sudah. Ya mungkin momen-momen begitu, tapi masa untuk begitu nunggu tenggelam dulu kan? Nah, jadi orang-orang kayak kita yang mungkin belum merasakan hal demikian perlu untuk mujahadah, belajar. Jadi setiap kali kita merasa ingin mengeluhkan hidup dan tidak bersyukur, kita paksa. Enggak, saya harus bersyukur. Itu dilatih sampai bertahun-tahun, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya adalah pribadi yang jauh dari kata syukur. Saya adalah manusia yang pemarah, akhlaknya buruk, susah bersyukur. Ini saya pribadi. Tetapi saya merasa perubahan yang lumayan dibandingkan saya beberapa tahun silam. Alhamdulillah. Itu saya dapatkan dari mana? Dapatkan dari latihan tiap hari itu. Jadi saya ambil buku, kemudian saya tulis apa sifat-sifat buruk seorang kadam. Itu yang saya lakukan. Sifat buruk seorang kadam. Saya catat itu satu persatu. Dan saya latih itu setiap hari. Latih setiap hari. Sehingga gimana caranya setiap hari saya menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari saya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu muncul setiap hari. Setiap hari. Kemudian yang ketiga tadi, OVT. Gimana caranya menghindari overthinking masa depan? Kalau nemu jawabannya, saya juga mau nanya. Saya nggak tahu jawabannya. Saya juga tiap malam OVT. Barakallahu fiik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laila dari Sadang Jatirogo. Kebetulan saya juga masih mondok. Orang izin bertanya, bagaimana cara menjaga iman agar senantiasa taat pada Allah di era dunia yang semakin ngeri ini? Apalagi kita sebagai anak muda yang sulit sekali mengontrol hawa nafsu. Terima kasih, Pak. Baik, sebagai sesama anak muda yang nafsunya masih berkobar-kobar, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Ketahuilah panjenengan keluar dari pondok, hafalan Al-Quran panjenengan, hafalan alfiyahnya, hafalan zubaidnya, hafalan itu ketika teman-teman keluar salah teman tidak gunanya. Benar. Jadi yang pertama itu minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantu saya. Yang pertama adalah minta tolong kepada Allah. Yang kedua, jaga teman. Ini penting banget. Menjaga pertemanan itu penting sekali. Saya tidak mau. Teman-teman mau hafal Quran, silakan hafal Quran, silakan hafal alfiyah. Salah teman, jeblok. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya di masa-masa baru nyelek. Jadi tahun 2020 saya pertama kali dapat follower ya. Dari kecil hidup saya kan di kampung. Kerjanya setiap hari itu ngaji, hafalan Quran, hafalan hadis, ngaji hadis. Kerjanya begitu seterusnya. Lingkungan saya terjaga sekali. Kemudian tahun 2020 Allah kasih duit dan Allah kasih kebebasan. Sebelumnya tinggal sama orang tua. Saya tidak mondok ya. Saya tidak mondok. Saya dari kecil hafalan Quran, ngaji semuanya, fikih, akidah dan sebagainya itu sama ibu ya, sama ayah saya sendiri. Dipegang DWD. Ya. Nah, kemudian saya mendapatkan kebebasan. Jadi hawa nafsu yang berkobar-kobar
temennya salah, punya duit, punya kebebasan. Wah, itu kacau saya. Kacau. Sehingga dari situ saya merasa, apa fungsinya saya dulu? Ngaji itu apa ya? Bahkan sudah di fase ibadah itu udah gak nikmat. Ngelakuin maksiat tidak ada rasa bersalah. Semua muncul karena apa? Salah pergaulan, salah teman. Salah teman. Maka cari teman yang baik. Serius, hal paling pertama untuk menjaga diri kita, untuk bisa menjadi baik, mencari teman yang baik. Kalau semua cari teman yang baik, siapa yang merangkul orang-orang yang jahat? Udah itu urusan orang lain, bukan kamu. Karena dulu saya juga mikir gitu. Saya dulu mikir begitu. Saya mikir ketika saya keluar, ketemu teman-teman saya yang saya ke Jakarta kan. Di Jakarta ketemu artis-artis, penyanyi, TikToker yang tiap hari kemana-mana itu modelnya kelihatan. Bayangin, saya dulu ketika pertama kali ke Jakarta, saya kaget. Gak malu ini perempuan. Orang ngelakuin hal aneh gitu, saya kaget. Sehingga saya terpikir, akan saya dakwahi mereka. Kayak saya adalah seorang santri, orang yang ngaji, hafid Quran. Wah, saya pede sekali waktu itu. Akan saya taubatkan mereka. Nyampe di sana, saya yang keikut. Saya yang ikut. Begitulah syaitan menarik kita. Kemudian alhamdulillah beberapa tahun, jadi di momen itu saya sudah malas ngaji. Saya jadi tidak malas ngaji akhirnya. Kemudian sampai di momen tahun di mana saya dipanggil sama Buya Yahya. Buya Yahya dipanggil, kemudian kalimat pertama beliau, halo assalamualaikum Husain, apa kabar kamu, gini-gini, duduk. Dikasih makanan, kemudian tiba-tiba bilang, popularitas itu fitnah. Nggak ada fafifu, nggak ada Buya Yahya ke saya waktu itu, nggak ada apa namanya, muqaddimah macam-macam. Nah, kamu hebat, kamu keren, nggak ada. Langsung, popularitas itu fitnah. Kalau tidak dijaga dengan baik, saya diceramahi 1 jam, enggak, 2 jam, 3 jam kayaknya saya diceramahi itu. Dari situlah perubahan semua kembali lagi. Ini saya menyadari apa ya problem dari saya. Nah, ini saya kemudian mencari teman-teman yang bisa sesuai dengan apa yang saya tunjukkan. Nah, ini saya jaga teman. Ketika saya punya teman saleh, bukan berarti saya tidak saleh, tetapi setidaknya yang paling penting ketika saya melakukan kemaksiatan, saya tidak tenang. Teman-teman punya teman saleh, itu hal yang paling baik, hal yang efek terbesar punya teman soleh itu ketika kita melakukan maksiat kita tidak tenang. Musibah terbesar manusia ketika dia tenang melakukan maksiat. Waliyadzubillah. Jadi misal nih, panjenengan pacaran ya, tapi bestie kalian adalah bestie soleh atau solehah. Minimal panjenengan untuk ketemuan, untuk pacaran diem-diem nggak tenang kan? HP-nya minimal nggak ngadep ke teman kalian, tapi ngadep begini. Jadi untuk bermaksiat kalian harus berusaha, effort. Itu sudah sekali selangkah lebih baik. Jadi ketidaktenangan dalam melakukan kemaksiatan itu sudah bagus. Dan memang dibeli, teman soleh itu dibeli. Teman soleh itu dibeli. Saya nggak soleh, tapi alhamdulillah saya punya banyak sekali kawan soleh. Saya pernah suatu hari lewat di Jalan Tunjungan, Surabaya. Kemudian, kepala saya itu bergerak dengan sendirinya. Ada lewat, ya begitulah ya. Kepala saya gerak sendiri, di luar dari kontrol saya. Saya punya beberapa kawan yang narik kepala saya begini. Wadul basor. Apa yang saya katakan ke dia? Barakallahu fiik, terima kasih banyak. Orang begini yang kita cari. Maka yang paling pertama apa? Cari teman. Udah, jangan salah teman, minta tolong, jangan sombong. Jangan sombong. Saya sudah hafal, saya sudah sholat 5 waktu. Iya, kamu kalau salah teman, sebulan setelahnya kamu udah gak hafal lagi Qurannya. Kamu udah gak dibuang sedikit demi sedikit, saya tahu. Sedikit demi sedikit. Jadi pertama salah teman.
Kemudian ubah FYP kamu. FYP-nya isinya harus positif. Jadi selain mengubah teman di dunia nyata, karena kita hari ini hidup di dunia maya juga, dunia maya ini juga dikontrol. Jadi, panjenengan sekarang kalau buka TikTok, kan kelihatan tuh di TikTok. Kalau ada konten yang jelek, segera klik tidak tertarik. Kalau ada konten yang bagus, di like, sehingga muncul di YouTube, di TikTok, di Facebook, munculnya apa? Konten-konten yang baik. Panjenengan misalnya sekarang pengen hafalan Quran, ya, saya ingin berusaha hafalan Quran. Berarti FYP panjenengan isinya harus tentang orang-orang yang sedang memberikan tips hafalan Quran. Itu akan menolong kalian, beneran teman-teman. Itu akan menolong kalian. Panjenengan sekarang ingin belajar fikih. Saya ingin belajar fikih. Berarti FYP panjenengan harus orang-orang yang ngomongin fikih terus-menerus. Panjenengan pengen buka usaha, pengen buka bisnis. Oke, saya mau buka toko. Gimana caranya toko saya sukses? Berarti FYP panjenengan isinya harus orang-orang yang ngajarin buka toko, ngajarin bisnis. Itu atur sesuai cita-cita kalian. Jangan biarkan berita-berita dapat itu masuk. Setiap kali berita-berita dapat itu masuk, tidak tertarik. Kemudian yang terakhir, ini paling penting, ini yang paling berpengaruh. Jadi semua yang saya ceritakan tadi itu adalah pengalaman saya sebagai pendosa, ya, seorang Gen Z yang pendosa yang sedang berkobar-kobar masuk. Jadi yang pertama adalah berdoa, kemudian yang kedua adalah menjaga sektor keamanan, yang ketiga adalah mengubah algoritma, maksudnya FYP-nya itu loh, jangan yang aneh-aneh. Kemudian yang terakhir, sibuk, SICBUU, ketika sibuk, harus sibuk, jangan sampai ada waktu kosong. Ini saya serius. Setan banyak masuk di waktu kosong. Lagi kesepian di kamar, duduk-duduk, nggak tahu mau diapain. Wah, seperti ini butuh pacar. Wah, seperti ini aku harus mencuri. Wah, seperti ini aku harus. Setan itu bisa muncul ketika kita lagi nganggur, ya kan? Pikiran-pikiran setan, pikiran-pikiran jahat akan muncul ketika kita nganggur. Makanya gimana caranya? Sibuk apa? Sibuk ngapain aja? Cuci piring, bersih-bersih rumah, kerja, belajar, ngaji. Yang penting halal, jalan-jalan. Ya, kalau perlu jalan-jalan aja udah. Keliling, saya kemarin. Setidaknya dengan cara teman-teman yang melirik, teman-teman tidak bermaksiat itu cukup. Pokoknya lakukan apapun. Saya pribadi, ini jujur saja, saya tidak mau buat-buat. Saya adalah seorang laki-laki yang isi pikirannya jahat. Dan kemudian tiba-tiba muncul gitu rencana-rencana tak baik. Tapi apa yang menghalangi saya dari semua itu? Sibuk. Saya mau buka jadwal saya. Maaf ya. Rasanya saya kayak mual. Saya buka jadwal saya itu isinya mual. Kalau nggak kerja, ngaji, ngajar. Isinya itu semua. Sampai kayak kapan saya bisa tenang ini? Jadinya maksiatnya tidak jadi. Kepikiran setan kan berbisik, tapi tidak jadi. Kenapa? Sibuk. Jadi wahai para pemuda, wahai para Gen Z, pulang dari masjid, buka jadwal, bikin kegiatan apapun itu, termasuk kegiatan kafe, termasuk kegiatan ngumpul sama teman-teman soleh, termasuk kegiatan hiking, daki. Iya, serius, saya nggak bohong. Sibukin, pokoknya sibuk aja udah. Dengan cara teman-teman sibuk itu sudah mengurangi jumlah kemaksiatan yang begitu besar. Itu pasti. Itu bisa saya jawab sekali. Jadi pokoknya saya tidak menyisakan kepada saya ruang untuk nganggur. Ini enggak dalam konteks pekerjaan ya, maksud saya nganggur gak ngapa-ngapain gitu.
Minimal dalam sehari itu harus ngelakuin. Masak lah, cuci piring lah, bersih-bersih rumah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 Agustus pagi-pagi hadir acara Kadam Sidik. Pulang, tidur, bangun asar. Setelah asar ngapain? Jalan-jalan sore. Setelah sholat ya semuanya. Maghrib ngaji. Habis isya jajan. Itu kan ada kegiatannya kan sudah tercatat kan? Jajan bareng besti. Setidaknya isinya itu penuh dengan hal-hal yang mubah. Diniatkan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu bernilai pahala billahi ta'ala. Barakallahu fiik. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفعنا الحساب. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وNTT وكلماتان خاصه وفي انحاء بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Iya.